Hello, welcome back to my channel. I'm Michael from Electrical Engineering for Applied Student. Now I want to share to you about the materials. The theme is Basic Sentence Patterns, Types of Sentence. This is the task of English class for specific purpose. Oke, dari sini kita akan bahas basic sentence patterns, types of sentence. Snapshotnya itu memahami kalimat secara seksama merupakan syarat mutlak agar dapat menuangkan ide, gagasan, atau pesan dalam bentuk bahasa lisan atau oral ataupun bahasa tulis atau written dengan benar sehingga pesan tersebut menjadi mudah dimengerti dan tidak disalah interpretasikan. Secara ringkas dapat didefinisikan bahwa kalimat merupakan kumpulan kata atau frasa, combination of words or phrases yang tersusun sedemikian rupa dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Syarat susunan kata atau frasa sehingga dapat disebut kalimat adalah di dalamnya harus sudah terdapat satu bagian yang menduduki jabatan subjek dan ada satu bagian yang menduduki jabatan predikat. Bagian di dalam struktur yang menduduki jabatan objek akan sangat tergantung pada jenis bagian kalimat yang menduduki jabatan predikat. Subjek dan objek akan selalu berbentuk kata benda atau noun atau frasa benda, noun phrase, sedangkan predikat akan selalu berbentuk kata kerja atau verb atau frasa kerja verb phrase. Pada dasarnya kita telah mengenal kalimat yang secara visual hanya berbentuk bahasa tulis. Di dalam bahasa lisan kita menemui kesulitan menandai suatu kalimat karena kita tidak bisa menandai adanya huruf kapital dan tidak bisa mengetahui secara visual pada bagian mana terdapat tanda titik. Menuangkan ide, gagasan, atau pesan dengan bahasa lisan tampak lebih mudah karena pembicara dan pendengar saling berhadapan secara visual sehingga kejelasan ide, gagasan, dan pesan tersebut dapat direpresentasikan juga melalui gerakan tubuh dan isyarat indrawi lainnya. Dengan demikian, meskipun penggunaan kalimat tidak jelas atau tidak tepat, pendengar masih dapat mengerti dan juga apapun bentuk bahasa yang dipergunakan, baik lisan ataupun tertulis, muara akhir yang ingin dituju adalah pendengar dan pembaca dapat memahami ide atau pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Ada suatu konsep yang menyatakan bahwa mereka yang telah mampu menggunakan bahasa Inggris lisan dengan baik dipastikan dapat menuangkan ide, gagasan, atau pesan dalam bentuk bahasa tulisan dengan lebih baik juga. Baik di sini dalam arti penggunaan struktur kalimat dengan berbagai pilihan kata dan grammar yang benar. Baik juga bermakna adanya proses penuangan ide, gagasan, atau pesan yang harmoni, runtut, atau koheren di mana antara paragraf yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Hal tersebut dapat diibaratkan seperti air yang terus mengalir menggelinding menelusuri setiap jalan yang dilalui. Namun demikian, seringkali tidak seperti itu. Kemampuan penggunaan bahasa Inggris secara lisan tidak menjamin baik juga bahasa tulisnya. Kemampuan menuangkan ide atau gagasan dalam pesan bahasa tulis memerlukan pengetahuan, kecakapan, dan jelas memerlukan pelatihan sendiri yang menggunakan buku panduan yang praktis dan efektif. Pada klub pertama ini kita akan membahas strategi menuangkan ide, gagasan, atau pesan dalam bentuk bahasa Inggris tulis, dimulai dari pemahaman kalimat secara praktis dan efektif. Hanya dengan berbekal pengetahuan yang lebih baik tentang pola-pola kalimat dalam bahasa Inggris, dipastikan bahwa pelajar atau mahasiswa akan lebih baik dalam mengerjakan ujian writing yang diberikan oleh para guru atau dosen. Nah, ini juga bermanfaat untuk mewujudkan tugas akhir nanti dan skripsi dalam bahasa Inggris. Secara sederhana, di sini dapat dipaparkan dalam bahasa Inggris, kita mengenal 4 jenis bentuk kalimat dan juga beberapa jenis kalimat. Masing-masing akan dibahas secara efektif praktis dalam bagian ini. Namun, sebelum kita masuki pembahasan sentence patterns and types of sentence, kita akan bahas terlebih dahulu elemen-elemen yang mendasari pembentukan sebuah kalimat. In detailed pattern. A. Sentence elements. Nah, elemen-elemen kalimat adalah bagian-bagian tertentu dalam sebuah kalimat yang menduduki jabatan subjek or subjek, predicate or predikat, objek or objek, dan adverb keterangan. Dalam hal ini, saya sengaja menghilangkan jabatan komplement karena jabatan ini dapat diwakili oleh adverb. Jika tidak jika kita tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang elemen-elemen tersebut, rasanya akan sangat sulit menuangkan pesan tertulis dalam bentuk kalimat yang benar secara gramatikal. Sebuah kalimat itu tersusun atas satu bagian yang menduduki jabatan subjek, satunya predikat, dan satu bagian lagi objek. Untuk menyempurnakan pesan yang dituangkan dalam kalimat dihadirkan sebuah keterangan. Nah, begini model dari polanya. Itu ada subjek, di dalamnya ada aktor atau partisipan, biasanya menggunakan noun atau kata benda.
Lalu ada predikat itu menggambarkan proses itu pakai kata kerja. Lalu ada objek itu target atau partisipan, biasanya juga kata benda seperti subjek. Dan ada adverb itu circumstance itu biasanya menggambarkan waktu, tempat, dan juga tujuan. Dalam setiap bentuk kalimat, bagian yang menduduki jabatan predikat atau proses yang pasti berupa kata kerja. Nah, itu kurang lebih begitu. Eh, lalu, eh, pada setiap bentuk kalimat, aktif, pasif, indirect speech, or reported speech, conditional sentence, tenses kausatif, dan subjektif hanya berkisar pada pembicaraan variasi predikat atau proses. Nah, berikut contohnya itu Keisha always eats breakfast in the morning. Subjeknya di situ Keisha always eats itu predikatnya, lalu objeknya itu breakfast dan juga adverbnya sebagai keterangan itu in the morning. Itu untuk present tense-nya dan menggunakan transitif. Di mana kata kerjanya itu membutuhkan objek. Lalu ada yang intransitif itu tidak memerlukan objek itu Castella always gets up. Nah, it gets up at 5 in the morning. Nah, di situ tidak ada objeknya, hanya subjek, lalu subjeknya Castella, predikatnya always gets up, lalu at 5 in the morning itu sebagai adverbnya, objeknya itu tidak diperlukan. Nah, selanjutnya ada beberapa hal penting terkait elemen kalimat. Bagian yang menduduki jabatan subjek pasti berbentuk kata benda. Tuh, dapat berbentuk kata benda konkret atau abstrak, dapat juga satu kata benda saja, dapat berbentuk kelompok kata ataupun anak kalimat. Bagian yang menduduki jabatan predikat, proses pasti berbentuk kata kerja. Itu bisa kata kerja biasa verbs ataupun penghubung kayak be, linking verbs. Dapat berbentuk satu kata kerja saja, a word atau a verb. Dapat berbentuk kelompok kata, kelompok kata kerja, verb phrase ataupun nah di sini akan tetapi tidak dapat berbentuk anak kalimat. Nah, itu bedanya. Lalu kehadiran bagian yang memiliki jabatan objek sangat tergantung pada jenis kata kerja di bagian predikat. Jika predikatnya itu transitive verb, maka perlu memerlukan objek, tetapi jika tidak, maka tidak memerlukan objek. Tidak memerlukan objek itu disebut intransitive verb. Nah, objek pasti berbentuk kata benda, itu bisa konkret atau abstrak, lalu bisa kata benda saja, bisa juga kelompok kata, non-phrase, bisa juga berbentuk anak kalimat. Selanjutnya, kehadiran adverb pada sebuah kalimat senantiasa sangat dibutuhkan karena fungsi sebuah adverb adalah mendukung kelengkapan dan kesempurnaan pesan yang disampaikan. Adverb dapat berupa keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, keterangan tujuan, keterangan alasan, dan juga keterangan rujukan. Ada juga yang lain-lain. Lalu variasi adverb itu dapat berbentuk satu kata saja, berbentuk kelompok kata juga bisa, dan juga berbentuk anak kalimat. Nah, beri contoh kalimatnya itu people need food. Itu hanya subjek predikat objek. Nah, kalau ditambah adverb ada people need food every day. Every day-nya itu sebagai adverb. Lalu people can buy some food that is cheap in the market. Nah, di sini adverbnya itu berbentuk klausa. Lalu ada juga only people who has enough money can buy good food in the restaurant. Nah, di sini subjek lalu ada adjective clause, ada klausa. Lalu ada juga adverb phrase-nya di belakang, in the restaurant. Lalu what people really need every day require them to work hard. Nah, what people really need every day itu subjek keseluruhan, dia berbentuk klausa, klausa kata benda itu. Lalu ada predikatnya require, objeknya them, dan to work hard di situ sebagai adverb. Selanjutnya ada pembahasan lebih rinci tentang jenis kata kerja yang digunakan dalam sebuah kalimat. Itu ada transitive verb, intransitive verb, ada be, auxiliary verb, dan auxiliary be. Nah, berikut diagramnya itu subjek, predikat, adverb. Nah, kalau pakai full verb, di situ kita membutuhkan objek untuk transitif. Intransitifnya tidak memerlukan objek. Lalu bisa juga ada be, auxiliary be, atau have, has been. Itu nanti setelahnya akan bisa ditambahkan adjektif, adverb, ataupun noun. Be itu berupa is, am, are, was, were. Auxiliary be itu seperti will be, can be, must be, may be, etc.
Satu hal penting yang harus diingat berkaitan dengan permasalahan kata kerja sebagai berikut adalah bahwa di dalam bahasa Inggris kita mengenal adanya perubahan bentuk kata kerja atau variasi bentuk-bentuk kata kerja sesuai dengan variasi bentuk keterangan waktu. Nah, itu baik past, present, ataupun future. Nah, untuk mendalami pemahaman tenses bisa Anda baca buku Pasti Bisa Bahasa Inggris 16 Tenses yang diterbitkan oleh Andi. Tenses bentuk past digunakan untuk melakukan proses berbagai hal atau aktivitas yang terjadi di masa lalu. Yang present itu realita, para realita dan aktivitas bersifat rutinitas yang diulang-ulang. Lalu yang future itu untuk hal yang masih direncanakan ataupun hal yang akan terjadi di masa depan. Nah, ini contohnya itu present. Every day I eat breakfast at 6 o'clock. Nah, every day di situ sebagai keterangan waktunya, every day, setiap hari. Jadi itu termasuk ke present. Bisa juga Stella is eating breakfast now. Nah, present ini di sini lebih kepada present continuous tense. Ya. Lalu she has been eating breakfast for almost 10 minutes. Her mother has eaten breakfast. Nah, itu untuk contoh present. Kalau untuk pasnya, this morning I ate breakfast at 7. Nah, pagi tadi aku makan pagi jam 7. Itu sudah lewat sehingga termasuk ke pas masa lampau. Kesa was eating breakfast when I called her at 7 yesterday. Itu juga. She had been eating breakfast for almost 15 minutes before I came to pick her. She had eaten breakfast and left the house before 8 o'clock. Nah, itu untuk pasnya, masa lampau. Lalu ada future-nya. Tomorrow I will eat breakfast at 9 o'clock. Nah, tomorrow di situ menandakan bahwa itu masa yang akan datang. Sehingga itu feature. Lalu ada contoh lain, define Kesa will be eating breakfast when you get their house at 6 tomorrow. I think they will have been eating breakfast for 15 minutes by 9:15 o'clock. I'm sure that they will have eaten breakfast before 9:30 tomorrow. Pembahasan bentuk tenses lebih detail dapat dilihat pada unit berikutnya. Nah, selain harus sudah memiliki satu bagian sebagai subjek, setiap kalimat juga harus memiliki satu bagian sebagai predikat yang menunjukkan adanya suatu bentuk action atau terjadinya sesuatu hal. Dengan demikian, kalimat yang akan ditulis dapat disebut kalimat dengan elemen yang lengkap dan efektif. Berikut contoh sebuah teks yang sudah dipisahkan kalimat-kalimatnya. Nah, ini. Bagian dicetak tebal itu adalah predikat, yang dicetak miring adalah keterangan. Bagian sebelum predikat adalah subjek, dan sudah predikat adalah yang berbentuk transitive verb adalah objek. Anak kalimat subclause berada di dalam kotak. Nah, ini contohnya. A school is a very interesting place. Is a very interesting place itu adalah predikatnya. It is a place where boys and girls meet. It itu subjek, is a place itu predikat, where boys and girls meet itu keterangan. Itu anak kalimat subclause. Oke. Lalu they learn many things together in the classroom. They subjek, learn itu predikat, many things together in the classroom itu many things together, many things itu objeknya, together itu keterangan, together in the classroom itu keterangannya. Di sini they learn all kinds of subjects. They di situ subjek, learn predikat, all kinds of subjects itu objek. The subjects are mathematics, physics, language, history, cultures, etc. Nah, the subjects di situ sebagai subjek are mathematics, physics, language, history, cultures, etc. itu predikatnya. Lalu students also learn to behave. Students itu subjek, also learn itu predikat, to behave itu objek. They learn how to respect each other. Dari situ subjek, learn di situ predikat, how to respect each other itu adalah objek. They learn about good manners. They subjek, learn predikat, about good manners objek. Students play many games and sports. Students subject, play predikat, many games and sports objek. They play games to develop their minds. They di situ subjek, play predikat, games
Object to develop their minds itu adverb atau keterangan. They play some sports to develop their bodies. They di situ subjek, play predikat, some sports object to develop their bodies keterangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada contoh yang kedua itu, I had many friends at high school, but my best friend was a funny boy. Nah, I di situ subjek, had di situ predikat, many friends object at high school keterangan, but my best friend was a funny boy. My best friend itu di sini but-nya sebagai penghubung conjunction, lalu my best friend di situ sebagai subjek, was a funny boy itu sebagai predikat. Kurang lebih seperti itu contohnya. Ini aku langsung baca aja untuk strukturnya. His name di sini sebagai subjek, was boy Monteras itu sebagai predikat. He di situ sebagai subjek, used to live sebagai predikat in a small village itu sebagai keterangan. He di situ sebagai subjek, was not only clever sebagai predikat, but he but di situ sebagai penghubung yang menyatakan perlawanan. He di situ sebagai subjek, was also very generous itu predikat. All girls sebagai subjek, like predikat, him objek. He subjek, used to go predikat to school by bus adverb atau keterangan. It subject to predikat around 30 minutes object to get to school keterangan. He subject used to leave predikat the house object early keterangan and penghubung get home sebagai predikat early keterangan to itu untuk memperjelas, untuk menegaskan early to juga. He di situ sebagai subjek, love sebagai predikat, his parents sebagai objek, very much sebagai keterangan. Monday subjek, was his favorite day predikat, and sebagai kata penghubung, Thursday subjek, was his busy day adalah predikat. On Sunday morning itu keterangan di depan terlebih dahulu, lalu he subjek, used to jog itu predikat, around the park itu keterangan, which is located around 10 kilos from his house itu klausa, anak subklaus. Oke. Lalu ini ada teks yang ketiganya, kurang lebih sama contohnya itu. Next month will be a school holiday. Students will have a half month day off. Some students will spend their school holiday with parents to visit some interesting places. Some others will only stay around home to clean the houses. I plan to have something special to do with friends. I will ask them to go on camping in one of the camping resorts in the country. There is no which is not far from my town. The place is very cold, safe, and comfortable. I plan to spend 3 days with them there. Nah, di sini contohnya itu mereka lebih diperinci lagi. Some student will spend their school holiday with parents to visit some interesting places. Tuh. Some student itu subjek, will spend itu predikat dari school holiday object, with parents itu keterangan, hingga to visit some interesting place itu keterangan. Jadi keterangannya itu ada dua, with parents dan juga to visit some interesting places. Nah, ini juga ada dua, around home itu keterangan yang pertama, to clean the houses juga keterangan itu keterangan juga dan keterangan yang kedua. Ini keterangan pertama itu go on camping, keterangan yang kedua in one of the camping resorts. Oke, nah beberapa kata kerja tertentu digunakan sebagai predikat seringkali terbentuk atas dua bagian atau berpasangan. Sini I plan to have, plan dan to have. Ini juga ada I plan to spend, lalu used to live juga. Used to live dan used to live. Predikat berbentuk be akan senantiasa diikuti oleh kata-kata atau frase benda, kata atau frase sifat, dan kata atau frase keterangan. Nah, contohnya itu next month will be. Nah, setelah be ada a school holiday. Itu
sebagai noun. The place is very quiet. Nah, itu juga to be. Itu untuk very quiet itu adjektif atau adjektif frasa. Lalu my best friend was a funny boy, a funny. Funny itu juga adjektif. Lalu was boy Monteras itu juga noun atau kata benda. Ya, namanya. Was not only clever, but he was also very generous. Ya. Lalu was his favorite day is a very interesting place dan it is a place where boys and girls meet. Where boys and girls meet itu dia non phrase. Ya. Oke. Kinds of sentence. Sebelum membahas elements of sentence lebih detail, yaitu pembahasan materi frasa, kita perlu membahas juga beberapa macam-macam bentuk dan jenis kalimat. Nah, pertama ada simple sentence. Itu kalimat sederhana yang tersusun atas satu bagian yang menduduki jabatan subjek dan satu bagian menduduki predikat. Nah, jika yang menduduki jabatan predikat tersebut berbentuk kata kerja transitif, maka sebuah objek wajib dihadirkan untuk melengkapi kata kerja tersebut. Sementara jika bagian kalimat yang menduduki jabatan adverb tidak wajib, sementara itu bagian kalimat yang menduduki jabatan adverb tidak wajib untuk dihadirkan. Nah, tapi untuk kejelasan pesan perlu juga ada adverbnya. Ini contohnya ada SPO adverb. The most students come on time dengan keterangan SPO adverb. They are in nice uniforms. They work together with their friends in the classroom. Their teacher always gives them a post test once month. Nah, di sini objeknya ada dua. Di sini lebih kepada ada objek yang sebagai adverb juga. Ya, objek tambahan. Lalu ada all people need water. The president came to visit our city last month. Jennifer look very energetic. Komplement atau adverb. Nah, ini ada komplemennya juga. The concert was on Saturday night. The music show was at Quality Hotel. The show was very great. The member of the Senate have elected the great man, the president of their country. Nah, di situ setiap bagian baik yang menduduki jabatan subjek, predikat, objek, komplement atau adverb dapat terdiri dari satu kata saja atau berupa kelompok kata yang terdiri dari dua atau lebih kata. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ada elements of sentence-nya juga. Nah, ini berikut contohnya di teks perkenalan. Hello, my name is Fitun Zauzian. Please call me Fitun. I am from Indonesia. I live in Solo. I go to Prestasi College. I like sport. I jog every Sunday morning. I go swimming too. Nice to meet you all. Nah, itu merupakan bentuk kalimat simple, kalimat sederhana. Contohnya, lalu kalau untuk teks tentang pekerjaan seseorang, yang berbentuk simple sentence. The young lady is a tour guide. She takes people on tours to some places in Indonesia. She often takes people on course to Bali and Lombok. She enjoys her job very much. She works for Castle Tour Travel. She often works on the weekend. She often meets with important persons while on the job. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu contoh untuk yang kalimat sederhana, simple sentence. Nah, bisa juga tentang aktivitas di masa lalu. Ini kata kerjanya menggunakan past, past verb. Ini untuk verb to biasanya. I got up at 6 o'clock yesterday morning. I took a bath at 6:10. I ate breakfast around 6:30. I left the house before 6:50 o'clock. I rode my motorcycle. I got to school at 7:15 o'clock. The class began at 7. I came late. My teacher was angry. I told him the reason I got up late. I left the house late. Nah, itu kurang lebih yang dicetak tebal itu contohnya ini adalah kata kerjanya. Semuanya dalam bentuk past. Got up itu bentuk kedua dari get, lalu took itu bentuk kedua dari take,
Ate itu bentuk kedua dari eat, left itu bentuk kedua dari live, leave, lalu bentuk wrote itu bentuk kedua dari write, got itu dari get, begin itu begin bentuk pertamanya, came itu dari come, was itu dari is, told itu dari tell, got up itu dari get up, dan left itu dari left. Nah, ini untuk aktivitas yang dilakukan pada akhir pekan lalu. My weekend was pretty quiet. I didn't do much. I just stayed at home. I walked around the house with my parents. After around 10 o'clock, I watched all movies on TV. I called one of my best friends around 3 p.m. post meridian. Nah, ini juga bentuk pas. Was itu bisa dari M, bisa juga dari is. Untuk konteks ini, my weekend itu berarti pakai is karena kata ganti karena termasuk bentuk ketiga was. Didn't itu dari do not, just stay itu stay, work dari work, watch dari watch, call dari call. Oh, 7 MRO. Aduh Tuhan. Aduh. Allah. Eh. Aduh, aku lupa, Cok. Aduh. 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 Pukarai. Aktivitas. Aduh. Aduh. Gimana? Dari sisi Wiranto. Aduh. 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 PJMRO. Ih, walah. Aish. Alah. Gimana? Oke, selanjutnya untuk ini cerita masa kecil.
I used to live in a small family. I live with my parents. I was proud of my father. He took care of me very much. I love my mother very much too. She used to boil an egg for my breakfast. I went to a small elementary school not far from my house. I used to walk to school. Oke, di sini cetak tebalnya itu menunjukkan kata kerja. Dan semua kata kerja itu kata kerja masa lampau, verb to. Lalu selanjutnya ada compound sentence. Itu adalah dua buah bentuk kalimat sederhana yang dijadikan satu, jadi gabungan dari kalimat sederhana dan dihubungkan dengan conjunction atau kata penghubung. Nah, di situ bisa untuk simple sentence itu bisa satu klausa saja. Jadi kalau untuk compound sentence itu gabungan dari dua klausa. Conjunction and both and dan as well as digunakan untuk menunjukkan adanya makna menyejajarkan. Lalu yang but on the other hand menunjukkan adanya makna pertentangan. Or else, either bla 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 or bla 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 digunakan untuk adanya makna pilihan. Nah, penggunaan conjunction memungkinkan kedua kalimat untuk diringkas sehingga kalimat bisa menjadi lebih pendek dan lebih efektif. Bentuknya strukturnya seperti ini, ada subjek, predikat, objek, lalu dihubungkan oleh conjunction, kata penghubung, lalu lanjut subjek, predikat, objek, lalu ada adverb untuk keterangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Contohnya, most students come on time and they bring some good books with them. And this is sebagai conjunction-nya. Yang bercetak tebal itu semuanya adalah conjunction-nya. All students listen to the teacher attentively, and they never cheat during the exam. The weather is very hot in the summer, and it is very cold in the winter. Christina Aguilera will have a concert at the end of this month. Jennifer Lopez will have a concert at the end of this month. Jadi dihubungkan bisa menjadi Christina Aguilera and Jennifer Lopez will have a concert at the end of this month. Or both Christina Aguilera and Jennifer Lopez will have a concert at the end of this month. The cost living in a big city is increasing by day. Dihubungkan dengan the cost of living in a small city is increasing day by day. So menjadi the cost of living in a big city as well as in a small city is increasing day by day. Lalu ada the rent of an apartment is a big city is fairly expensive, but the rent of an apartment in a small city is fairly cheap. Jadi the rent of an apartment in a big city is fairly expensive, but it is fairly cheap in a small city. Menggunakan kata ganti. Nah, rekam mana? It is fairly easy for educated people to get some good jobs. On the other hand, it is fairly difficult for uneducated people to get good ones. The students have to come before the class begins or else they will miss the class. It is very good to visit the temple in June. It is very good to visit the temple in July. Menjadi, it is very good to visit the temple either in June or July. Nah, itu adalah gabungannya. Nah, ini untuk contohnya dari kalimat simple dan kalimat compound. Digabungkan aja. I usually get up at 4 o'clock, but this morning I got up at 6 o'clock. I stayed up last night. Some friends come over and we had dinner together. After dinner, we have had conversation and watched TV. They left the house at about 11 o'clock and I went to sleep. Nah, yang di garis bawahi itu yang ada kata penghubungnya. Jadi itu kalimat compound. But ada n ya. Lalu contoh lain itu untuk beberapa waktu lalu ini menggunakan past tense gabungan dari simple dan compound. On my school vacation, I went to Yogyakarta with some friends. It was on Sunday and we left the house at 8 o'clock. Our trip was really wonderful and it took around 2 hours to get there. We went to some interesting places. We went to the beach and didn't miss the palace. My friends loved the palace very much, but I didn't. I love playing with friendly waves on the beach. Nah,
Itu kurang lebih ada compound sentence-nya, ada juga simple sentence-nya. Itu menggunakan kata berhubung and, dan juga ada but. Nah, ini untuk contohnya dalam teks berisikan perihal aktivitas liburan. Dia mengirimkan kepada temannya. Dear Keiko, this is not a good time to visit Washington. It's very hot. It was 102 Fahrenheit yesterday, but the city was still crowded with tourists. The museum here are excellent. I went to the Smithsonian and the National Gallery yesterday. It was fantastic. There is a musical at the Kennedy Center, and I went to see it. But the heat. Don't come to Washington in August. See you soon, Bill. Interchange 47. Nah, itu kurang lebih contohnya dalam teks. Yang dicetak tebal itu predikatnya, yang di garis bawah itu kata penghubungnya. Atau conjunction, ada but, ada and, dan juga and. Lalu ini ada complex sentence. Nah, ini merupakan dua bentuk kalimat sederhana. Satu kalimat berkedudukan sebagai kalimat utama dan satu kalimat sebagai anak kalimat. Nah, fungsi anak kalimat itu untuk memberikan deskripsi lebih lanjut tentang salah satu bagian kalimat di dalam kalimat induk. Conjunction digunakan untuk menggabungkan anak kalimat yang berupa adverb clause. Bisa relative pronoun digunakan untuk menghubungkan anak kalimat yang berupa adjective clause. Nah, ada conjunction dan relative pronoun. Beberapa bentuk conjunction yang sering digunakan pada anak kalimat itu ada although, because, after, or before, in order that, so that, to, when, atau if. Ada juga if. Nah, contohnya ada polanya itu subjek, predikat, objek, ada conjunction, di mana setelahnya itu dilanjutkan dengan adverb clause atau anak kalimatnya untuk sebagai anak kalimat. Nah, untuk relative pronoun itu atau relative adjective biasanya menggunakan that, who, which, where, when, why, how. Nah, itu bisa ada subjek, polanya itu subjek, lalu ada relative pronoun dulu, baru adjective clause, yang dilanjutkan dengan predikat dan objek. Atau bentuk lainnya itu ada subjek, predikat, objek, lalu ada relative pronoun, lalu ada adjective clause-nya. Nah, untuk yang pertama, pola pertama itu relative pronoun-nya untuk menerangkan subjek, sementara yang kedua ini relative pronoun-nya untuk menerangkan objek. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada contohnya di sini. There are many people who live in my small village. Most of them are farmers who have to work at the field every day. They usually leave their house early in the morning and leave for home after dusk. They grow paddy plants in large fields, which look wonderful when the paddy plants are well fertilized. They harvest the crops after 3 months and sell them. All farmers in my village are good and never quarrel. They always work together when the cultivating season comes. Nah, di sini yang dalam kotak itu sebagai uh, anak kalimat. Bisa adjective clause, bisa juga adverbial clause. Nah, itu. Kurang lebih seperti itu. Lalu, nah ini beberapa contoh kompleks sentence dengan relative pronoun yang berfungsi menghubungkan anak kalimat yang berupa adjective clause. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Diambil dari kalimat-kalimat tadi. Lalu di sini ada contoh lain. I was born in a small town which is very quiet at night. Which is still very quiet at night itu sebagai anak kalimat. Penghubungnya di situ which, relatif pronounnya. Is still very quiet at night itu termasuk ke dalam, ya dia anak kalimat. Lalu ada the air is fresh and the weather is cool enough. It has many places at interest which are still very natural. During the school holiday, the place is always crowded with domestic tourists who come from different parts of this country. The tickets with which the visitors can enter the objects are sold with cheap prices. Nah, itu contohnya di bawah, yang di garis bawah itu sebagai noun clause. Klausa untuk kata benda. Most people still wonder why the government always increases the price of fuels.
Y itu sebagai conjunction relative pronounnya. Lalu the government always increases the price of fuels itu sebagai noun clause. Itu kurang lebih seperti itu dengan contoh lainnya. Lalu di sini yang ada adverbial clause. Ya, itu yang dicetak miring. I was born in small town. I love my hometown. What I like most about my hometown is the weather. Most people think that the air is still fresh and the weather is cool. I never wonder why many people like to visit my hometown. Besides, it has a wonderful water wall. It has a nice park for children to play and young people to meet. If you like to visit my town, nah itu adalah adverbial clause-nya. You have to know when the best time to visit. Jangan dulu naik. Hah? Multi. Multi. Itu mana di bawah? Dos tuh. Rak bawah, paling bawah. Kanannya. Ya. Dos tuh kak, itu dosnya. Dos biru tuh. Oh iya. Udah lain. Oh, iya. Ya, Bang. Nah, don't come to visit my town on January. What usually happens in January is it has a lot of rain. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, fungsi masing-masing klausa itu untuk adverb klausa itu merupakan anak kalimat yang berfungsi memberikan deskripsi lebih lanjut tentang predikat induk kalimat atau keseluruhan isi pada induk kalimat. Bisa berupa anak kalimat juga, menunjukkan keterangan waktu, tempat, tujuan, alasan, dan sebagainya. Nah, itu contohnya yang dalam kotak ini. Lalu ada adjective clause, itu anak kalimat yang berfungsi memberikan deskripsi lebih lanjut kepada salah satu bagian atau elemen kalimat, baik yang menduduki jabatan subjek maupun jabatan objek. Nah, itu biasanya berbentuk frase benda atau non-phrase. Contohnya seperti ini di bawah, yang dalam kotak. I was born in small town, which is still very quiet at night. Nah, itu adjective clause. Ini, aku lagi rekam nanti. Oh, jangan apa dulu ya. Bentar. Eh, eh, ya, aku nanti dulu ya. Lalu ada non clause itu merupakan anak kalimat yang menduduki jabatan subjek ataupun juga bisa menduduki jabatan objek di dalam kalimat. Bagian kalimat yang ditulis dalam kotak itu adalah non clause. Nah, ini contohnya yang dalam kotak. What I like most about my hometown is the weather. Nah, itu non clause. Lalu setelah tadi ada complex sentence, sekarang compound complex sentence. Nah, itu tuh gabungan dari compound sentence dan complex sentence. Steven jangan ribut dulu ya. Oke. Lalu di sini ada compound complex sentence itu bentuk kalimat gabungan antara compound sentence dan complex sentence. Nah, ini polanya seperti ada subjek, predikat, objek, lalu ada and, but, or, otherwise, or else itu sebagai kata penghubungnya. Lalu ada subjek, predikat, objek lagi. Lalu ada who, that, which, where, that, when itu relative pronoun. Lalu ada subjek, predikat, objek sebagai adjective clause. Itu juga bisa dipindahkan ke depan. Oh, dia lebih condong ke objeknya ini. Bisa dipindahkan ke depan juga. Lalu ada adverbial clause. Kurang lebih sama, tapi di sini untuk adverbial clause-nya itu condong ke predikatnya. Nah, lalu ini pola yang ketiga. Kurang lebih sama, di sini adverbial clause-nya diletakkan di tengah. Nah, ini contohnya. My best friend and I were born in small town, which is still very quiet at night. Nah, itu yang di dalam kotak itu adalah adjective clause atau adverbial clause-nya. Lalu ada kata kerja, lalu seperti itu. Lalu eh, di bawah sini ada contoh lagi yang conjunction itu dicetak miring dan digaris bawahi. The government has increased the price of some fuel products and decreased the financial aid that is actually needed by most people. Nah, and ini sebagai penghubungnya.
Lalu di bawah sini ada jenis kalimat yang dipergunakan. Di dalamnya ada simple, ada compound, ada kompleks, dan juga compound kompleks. Stella used to live with her aunt in Jakarta when she was still a child. Nah, di sini adalah bentuk dari compound sentence. She went to an elementary school which is not too far from her own house. She was born in small village in Semarang, but grew up in Jakarta. Her favorite game was hide and seek. She used to jog on Sunday morning with her aunt, and when the holiday came, they went out to visit the museum and parks. Nah, well, it is very easy to get around the city. The city has a very popular name as Kota Pelajar. It is clean and the people are friendly. There are many high schools and universities. Shopping is good too. There are many shopping centers and traditional markets. Public transports are good too. There are many buses and taxis. The nightlife is exciting. There are many restaurants and you can find many entertainment centers that stay open until very late. One of the most popular landmarks is Yogyakarta Palace. There are many foreign tourists who visit it every year. Nah, itu merupakan contoh dari gabungan compound sentence dan complex sentence, di mana penggunaan kombinasi conjunction dan relative pronoun. Nah, kita pasti akan tetap harus menggunakan conjunction dan relative pronoun jika kita menggunakan compounds ataupun complex sentence. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materi bab pertama tentang basic sentence patterns dan type of sentence. Oke, that's all. Thank you. See you.